namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari bersama-sama sekalian kita angkat pujian dari awal. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu.
Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Ucapkan segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Bahwa kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih mengasihi kita, memimpin kita pada segala kehendak-Nya. Bapa, lewat persekutuan malam hari ini Tuhan, kami mohon hikmat-Mu berjalan bersama dengan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan malam hari ini Tuhan tanpa bertemu dengan Engkau secara pribadi. Oleh sebab itu Bapa, tuntun kami dengan jalan-jalan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan bersama, kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Suci, suci Tuhan, suci nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri
Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mari dengan yakin kita percaya. Kita katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, agar ku tidak tersesat. Dan serahkan kepada hamba-Nya, mengikuti jalan-Mu. Terpuji nama Tuhan, salam semuanya. Salam. Shalom. Shalom. Apa kabar anak muda YBC? Sehat-sehat ya? Sehat kok. Biasa. Baik, kita akan langsung saja karena ini ada sharing ya. Karena ada sharing, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi coba saya coba share screen, mana tahu bisa ya. Ini deh. Oh, ternyata nggak bisa. Baik, langsung saja. Karena nggak bisa, kita share atau mendengarkan firman Tuhan saja. Tadi kemarin saya dikasih satu tema firman Tuhan, temanya hikmat dan kebodohan. Hikmat dan kebodohan. Tentu kita tahu semua di Perjanjian Lama ada yang namanya raja, seorang raja. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta panjang umur, tapi dia meminta hati yang memperoleh pengertian. Mungkin teman-teman, anak-anak muda, ada yang tahu siapa namanya? Salomo. Raja Salomo. Jadi Raja Salomo, coba kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Mungkin supaya seru,
Di unmute aja semua ya, Elisa supaya kita YBC membaca. Karena ada kisah yang bagus dari Raja Salomo ketika dia dipilih menjadi raja. Udah di sana teman-teman, mungkin ada handphonenya, Alkitabnya, supaya kita baca sama-sama 3 ayat ini. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12. Kalau sudah di sana kita baca sama-sama ya. Udah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Maka berikanlah kepada hambamu ini Hati yang paham menimbang perkara. untuk menghakimi umatmu dengan dan membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab Siapakah siapakah yang yang sanggup sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuatu dengan permintaan itu. Nah, yang keras ini yang diminta apa? Sesungguhnya yang aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, saudara, adik-adik yang saya kasihi, jadi inilah salah satu raja yang hebat. Dia tidak meminta panjang umur, dia tidak meminta kekayaan, tapi yang diminta kepada Tuhan apa? Hikmat supaya penuh pengertian. Nah, kalau hikmat itu artinya kepintaran untuk mencapai hasil. Kalau kita baca bahasa aslinya ya sedikit kita berbahasa Ibrani ya. Kalau bahasa Ibrani hikmat itu kohma. Kohma itu artinya apa? Kepintaran untuk mencapai hasil. Arti yang kedua apa? Menyusun rencana yang benar untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. Baru ada lagi artinya Pak, kebijakan. Jadi disebut juga orang yang berhikmat itu orang bijak, orang bijaksana. Ya kan? Makanya kan sering kita YBC mendengar, dia orangnya bijaksana loh, dia orangnya bijak loh, dia orangnya berhikmat, itu sama. Sama artinya itu. Hokmah. Nah, di mana tempat kedudukan hikmat? Kalau kita tadi melihat pembacaan firman tadi, ternyata di dalam diri manusia itu hikmat berpusat di hati. Di hati. Jadi keputusan moral, keputusan intelektual yang keluar di kepala kita, itu berasal dari hati. Makanya kan ada firman Amsal juga mengatakan, jagalah hati dari segala kewaspadaan. Jadi ternyata letak hikmat itu, dia berhikmat itu bersumber dari hati. Nah, kita masuk ke pembahasan saudara. Jadi teman-teman YBC harus tahu, jangan nanti ditanya siapa sih di Alkitab orang yang disebut berhikmat, jangan bingung, bukan Musa. Memang semua nanti berhikmat, semua berhikmat, apakah Musa, apakah Yesaya, apakah Yeremia, tetapi ada satu khas, seorang raja nama Salomo, hanya dia ini yang berani meminta kepada Tuhan hikmat pengertian, bukan kekayaan, bukan panjang umur. Nah, nanti kalau saudara di perjanjian baru, ada di Yakobus dikatakan, kalau engkau kekurangan hikmat, minta dari Tuhan, katanya. Jadi, ini tema yang baik bagi kita, anak-anak muda, tema yang baik, karena sekarang banyak sekali manusia sudah menyebut dirinya Kristen, tapi selalu orientasi permintaannya apa? Kekayaan, materi, kesembuhan, dan lain sebagainya, pangkat, harta. Jarang orang meminta hikmat. Jadi saudara, adik-adik kalau ingin tahu lebih dalam lagi kisah Salomo, makanya Salomo inilah yang menulis pengkhotbah. Pengkhotbah kan bagus banget kata-kata pengkhotbah. Bagus banget kata-kata pengkhotbah. Nah, kalau mau hikmat Tuhan di situ. Hikmat-hikmat yang diperoleh oleh Salomo dari Tuhan, bacalah pengkhotbah. Dan di situ hikmatnya luar biasa. Ada kata, ada waktunya membunuh,
ada waktunya mati, ada waktunya panen, ada waktunya ini. Nah, hikmat Salomo itu ketika dia sudah berumur tua, berumur 60 ke atas, gitu loh. Nah, kita masuk ke pembahasan. Di sini kan kita lihat manusia itu memiliki dua pilihan, anak muda, teman-teman. Apakah hidup dalam hikmat, dan antinya itu disebut kebodohan. Kebodohan itu sebenarnya intinya dia memberikan, kalau tadi kita melihat definisi hikmat adalah apa? Definisi hikmat adalah kepintaran untuk mencapai hasil, ya kan? Rencana yang benar untuk memperoleh hasil. Nah, intinya kalau orang tidak berhikmat berarti dia tidak pintar untuk mencapai hasil. Jadi benar temanya, hikmat dan kebodohan, benar. Jadi dia tidak pintar untuk mencapai hasil. Nah, manusia, saudara-saudara, teman-teman anak muda, masih banyak cita-cita, masih banyak harapan-harapan yang mau dicapai. Nah, sekarang kita ingin belajar cita-cita, harapan yang adik-adik ingin capai, bagaimana? Apakah cita-cita dan harapan-harapan yang mau dicapai itu akan dicapai dengan hikmat yang benar atau kebodohan? Nah, pertama, kita ingin belajar dari yang dikatakan oleh Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ayo teman YBC, siapa yang mau baca Matius 7 ayat 24 sampai 27? Kita ingin hidup dalam hikmat. Mungkin ketuanya saja si Chris. Hidup dalam hikmat yaitu pertama apa? Melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu yang pertama. Matius 7 ayat 24 sampai 27, silakan baca. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, terima kasih. Dikatakan orang bijaksana. Tadi kan saya katakan definisi hikmat juga disebut bijaksana dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, di sini ada dua macam dasar dikatakan. Orang yang berhikmat, orang yang bijak bangun rumah di atas batu. Ya benar. Karena kalau hujan datang dan banjir, maka rumah itu tidak rubuh. Sebaliknya orang yang bodoh bangun rumah di atas pasir. Maka kalau hujan dan banjir, rumah itu akan roboh. Arti di atas batu apa, teman-teman? Arti di atas batu adalah firman yang kuat. Firman yang kokoh, seperti batu. Apa itu? Jadi kalau kalian ingin disebut berhikmat, apa contoh hikmat yang kuat dalam hati saudara? Apa? Oh, si Chris berhikmat. Oh, siapa lagi nih teman-teman ini? Aku mau sebut nama. Oh, Alicia, Annabel berhikmat. Oh, si Irene berhikmat. Jacqueline berhikmat. Joy berhikmat. Siapa lagi? Chris berhikmat. Naomi, Natalia Ayu, Rohana, Raylan, Vanes. Nah, katakan disebut berhikmat. Oh, mereka orang berhikmat melakukan firman di atas dasar yang kuat, yaitu firman. Nah, kalau adik-adik saudara dikatakan berhikmat, apa contohnya yang nyata? Hikmat itu kuat seperti batu, ya kan? Didasari dengan firman yang kokoh. Apa? Apa buktinya? Firman itu banyak. Firman itu bisa saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau dikatakan, oh saya mau mendirikan rumah di atas batu. Saya mau mendirikan rumah di atas firman yang kuat. Nah, ketika firman itu menjadi dasar yang kuat di dalam dirimu, apa buktinya? Apa buktinya? Chris, saya sudah hidup di dasar yang kuat, yaitu batu, yaitu firman. Buktinya apa? Apakah saudara mengatakan orang berhikmat dari nada bicaranya?
Orang berhikmat dari gaya busananya, orang yang berhikmat dari tata keramanya, orang yang berhikmat dari mana kita mengukur seseorang itu berhikmat? Ayo ketua dulu yang jawab. Kalau menurut aku dari perilaku hidupnya dia sih Bang, itu bisa terlihat. Nah, benar. Tapi perilaku itu di mana ditulis? Itu lebih perilaku kan hidup kasih, penguasaan diri, kemurahan, kebaikan. Di mana itu? Eng. Aku lagi mikir nih Bang. Buah? Buah-buah roh. Jangan buah-buah, buah roh. Oh, buah roh. Apa buah roh? Kasih, sukacita, cita, damai. kemurahan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Ketika buah roh ini sudah ada di kita manusia, yakin deh, kita itu seperti membangun rumah di atas batu. Jadi kalau ada godaan, goncangan, kita bisa menguasai diri. Satu. Kedua, ketika ada teman yang lapar, kita bisa mengasihi. Kita hidup dalam kemurahan. Ketiga, ketika ada orang lagi berduka, kita bisa menghibur. Keempat, ketika ada masalah bencana apapun, tapi kita mendapatkan damai sejahtera dari Allah. Jadi kuat, nggak cengeng. Jadi teman-teman anak muda diajar kita, dirikan rumahmu, dirikan hatimu, dirikan hidupmu di atas batu firman, tapi ketika sudah dirikan apa yang lahir? Buah roh. Maka ketika ada pergumulan, sekarang ada COVID, teman-teman anak muda. Ada COVID. Tapi COVID ini membuat engkau takut enggak? Membuat engkau tidak sejahtera enggak? Membuat engkau tidak sukacita enggak? Membuat engkau tidak damai sejahtera enggak? Kalau semuanya engkau serba takut, berarti belum ada firman yang kokoh dalam dirimu. Belum ada firman yang kuat dalam dirimu. Engkau masih membangun rumah, engkau masih membangun hatimu di atas pasir, rapuh. Nah itu. Jadi kita pesannya jangan jadi, kalau memang kita percaya, karena ini kan dipilih ini, tema khotbah ini bukan aku yang milih ini teman-teman, tapi aku dikasih ini firman. Ini poin pertama katanya. Melakukan firman Tuhan, Matius. Makanya saya tangkap, lah kalau ini menjadi hidup dalam hikmat melakukan firman, baru identik dengan membangun rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Nah, apa buktinya? Buktinya adalah buah roh. Goncangan apapun, pergumulan apapun, engkau bisa menguasai diri. Karena buah roh adalah penguasaan diri juga. Di luar sana banyak tantangan, banyak godaan. Ketika anak muda pergi ke mall, kepingin beli A, beli B, beli C, ya kan? Pingin mengubah style baju, pingin mengubah style rambut, pingin ini. Nah, engkau harus bisa menguasai diri. Apalagi kalau belum menghasilkan, teman-teman anak muda, belum produktif, masih meminta kepada orang tua, nanti repot. Nanti ujung-ujungnya sakit hati, bisa berantem sama orang tua karena nggak dikasih uang, karena banyak permintaan. Artinya engkau masih membangun dirimu di atas pasir. Nah, jadi hidup dalam hikmat, artinya engkau sudah hidup dalam buah roh. Ya kan, teman-teman siap ya hidup dalam buah roh, walaupun ini kedengarannya tidak mudah. Ya kan? Tidak mudah. Jadi baca Galatia 5 ya. Itu di Galatia 5 ayat 22 kalau nggak salah itu buah roh. Itulah buktinya engkau hidup dalam pelaksanaan akan firman Tuhan. Kan jadi nggak banyak teori-teori, oh si A melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan apa? Karena banyak firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu semua firman Tuhan. Tapi tadi, oh kalau si A, si B melakukan firman Tuhan, kenapa? Terbukti dia mengasihi musuhnya. Dia tidak mau menyakiti orang lain. Kalau ada yang membenci, menganiaya, dia berdoa untuk itu. Kalau ada orang-orang dalam masalah, dia tidak bersukacita, tapi berduka bagi orang yang berduka, bersukacita bagi orang yang bersukacita, dan lain sebagainya. Itu yang pertama ya. Jadi hidup dalam hikmat melakukan firman Tuhan. Nah yang kedua, hidup dalam hikmat yaitu menanggapi teguran. Menanggapi teguran. Nah, teguran didikan. Jadi karena firman Tuhan adalah dasar,
Jadi karena firman Tuhan adalah dasar dan pedoman hidup yang kokoh bagi umat Tuhan, maka jangan marah kalau ditegur Tuhan. Karena Tuhan itu pasti tujuannya baik, teman-teman anak muda. Tujuan Tuhan adalah supaya kita disiplin. Justru karena Tuhan sayang sama anak-anaknya, maka ditegur kalau berbuat dosa. Ayo Chris, baca Ibrani 12. Buka Ibrani 12 ayat 5 sampai 8, atau mungkin ada teman yang lain, tapi si Chris aja perwakilannya yang baca ya, supaya cepat karena ini saya dikasih waktu kalau nggak salah 15 sampai 20 menit. Ayo. Ibrani 12 ayat 5 sampai 8, Chris baca. Oke, Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, hidup adalah hikmat, katanya menanggapi teguran. Jadi kalau teman-teman anak muda ditegur Tuhan, artinya Tuhan sayang, statusmu anak. Kalau engkau nggak dididik, didisiplin oleh Tuhan, diganjar, dicambuk, berarti engkau anak-anak gampang. Anak-anak gampang di sini artinya anak-anak haram. Ayo, mau nggak teman-teman anak muda dipanggil anak-anak haram oleh orang? Enggak kan? Enggak. Anak-anak gampang itu anak-anak haram. Nah, karena kita anak-anak Allah, maka kita dicambuk katanya. Kalau dibilang disesah itu dicambuk. Dicambuk lewat apa? Teguran. Misalnya, yang mungkin ini terlalu ekstrim. Ada orang sakit, ada orang kok nilaiku begini, kenapa nilai saya C katanya, ya Bu, jangan salahkan Tuhan, engkau yang tidak mau belajar keras. Kenapa saya sakit ya, karena saudara telat mungkin tidur, telat makan dan lain sebagainya. Jadi ada teguran-teguran karena engkau anak Allah. Nah, teguran itu ada perwakilan Tuhan kepada manusia menegur kita sebagai anak-anak, yaitu adalah orang tua. Orang tua mendisiplinkan saudara itu, anggap itu suara dari Tuhan. Ya kan, jangan pikir, woi Tuhan mau menegur saya, langsung Tuhan tegur dari langit. Ya mungkin kita akan lari kalau ada suara keras dari langit menegur kita, enggak. Jadi anak-anak ditegur, anak-anak muda ditegur lewat orang tua, lewat guru di SMA, di sekolah, lewat dosen di universitas, lewat teman malah, teman-teman dekat. Jadi kalau ada teman-teman dekatmu, apalagi satu iman, mengarahkan engkau ke hal yang baik, anggap itu teguran dari Tuhan. Dan lihat, jangan marah kalau ditegur, jangan jadi membenci, jangan tambahin musuh. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Dikatakan tadi, kalau engkau dihajar, diganjar, itu karena engkau anak-anaknya. Seperti kita keturunan Abraham dan Ishak. Iya kan? Bukan Ismail. Kita bukan keturunan yang disebut label Ismail, enggak. Kita adalah Ishak, yaitu apa? Anak ahli waris kerajaan surga. Kalau Ismail bukan. Anak-anak gampang, itu anak-anak haram namanya. Tadi dikatakan di Ibrani. Kamu tidak mau disebut anak-anak gampang, anak-anak haram. Kita anak-anak sah di dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Mengapa kita harus berhikmat? Mengapa YBC harus berhikmat? Katakan di sini supaya kita hidup dihormati orang. Amsal 13 ayat 18. Nah, Salomo itu dihormati. Salomo tadi saya katakan contoh yang paling real di Alkitab, siapa raja hikmat adalah Raja Salomo. Buktinya apa? Mungkin anak-anak muda udah pernah baca kisahnya bahwa Salomo diperhadapkan kepada dua orang ibu memperebutkan satu bayi. Nah, bayi yang mana ini? Ibu A atau ibu B? Nah, mungkin teman-teman anak muda baca kisahnya ya. Tapi akhir cerita Salomo benar mengambil keputusan dan anak itu diserahkan kepada ibunya yang benar. Itu keputusannya. Padahal itu pelik masalahnya. Baca kisahnya.
Makanya dikatakan Salomo berwibawa, Salomo dihormati. Banyak raja-raja datang kepadanya. Bangsa-bangsa banyak menemui Salomo mendengar hikmatnya. Ayo, ini ayat terakhir. Chris, baca 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Jadi tadi kita bicara mengenai Salomo. Mungkin adik-adik, di mana kisah Raja Salomo? Di mana kisah Raja Salomo? Kisahnya di 1 Raja-Raja 4. Ayo, dibuka Chris, 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Oke, 1 Raja-Raja 4 ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Nah, coba. Kan tadi mengapa kita harus berhikmat supaya dihormati orang? Siapa buktinya? Salomo. Lihat tadi udah dibaca Chris. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Nah, jadi terkenal dia. Keputusannya itu keadilan-keadilan yang dibuat masa dia itu membuat semua bangsa-bangsa datang membawa upeti. Dia dihormati. Nah, adik-adik muda, ya mungkin tidak dihormati seperti raja zaman dulu. Tapi ketika saudara dan saya berusaha mencari hikmat dari Tuhan, engkau akan menjadi seorang konselor. Kalau ada masalah-masalah muda, akan dicari di mana si Chris, di mana si Jacqueline, di mana teman-teman yang lain. Kenapa? Aku ini ada masalah nih, gue mau sharing, gue mau tanya. Kenapa? Enggak, kalau ada pergumulan saya, biasanya dia menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Masalahku bisa selesai, ya kan? Hatiku plong gitu kan? Kenapa? Anak-anak muda harus ada jawaban. Karena tidak semua persoalan-persoalan anak muda diungkapkan di rumah. Biasanya persoalan-persoalan anak muda diungkapkan lewat curhat satu dengan yang lain. Nah, kalau kita orang-orang yang positif berpikir melalui firman Tuhan, maka orang-orang akan diberkati. Lihat saudara, ketika ada problem yang membuat under pressure teman, dia akan stres, dia akan depresi. Nanti ujung-ujungnya apa? Dia akan lari dari Tuhan, narkoba. Dia akan putus asa. Dia tidak memiliki antusias dalam hidup. Nah, ketika ini terjadi, siapa yang salah? Kita teman-teman anak muda, karena kita tidak memberi masukan-masukan yang baik, tidak memiliki hikmat yang baik, tidak memiliki kebijakan di dalam mengambil keputusan. Misalnya ada orang putus pacar, ada orang baru PHK, ada orang udah menganggur lama, ada orang udah jomblo lama, ya kan? Nah, kalau misalnya ini tidak diatasi dengan baik oleh rekan-rekan yang berhikmat, ya ujung-ujungnya akan ada stres, depresi, sakit fisik, sakit mental, dan lain sebagainya. Nah, oleh itu orang nggak perlu mendapatkan tahta raja seperti Salomo, enggak. Tapi kita rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, jadikan saya menjadi seorang konselor yang baik, jadikan saya menjadi teman yang baik bagi sesama, supaya saya memberkati orang lewat pemikiran-pemikiran saya, tentunya melalui firman Tuhan. Nah, saya simpulkan saudara, firman Tuhan hari ini ada 3. Kita ingin memiliki hikmat dari Tuhan, jauh dari kebodohan. Yang pertama, lakukan firman itu dasarmu. Ketika kau melakukan firman, engkau akan memiliki output, yaitu buah roh. Kedua, kalau ada teguran-teguran di dalam hidupmu, angkat itu dari Tuhan. Karena apa? Karena engkau anak Allah, bukan anak gampang, bukan anak haram. Ketiga, supaya engkau memiliki banyak kawan dihormati, dan banyak jiwa-jiwa engkau bawa ke dalam Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan, biar anak-anak muda, biar seluruh rekan-rekan YBC mencari hikmat dari Tuhan seperti Raja Salomo. Jangan cari yang lain, bisa, tapi Tuhan, saya ingin hikmat darimu, kebijaksanaan darimu, supaya aku di dalam hidupku banyak menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji namamu ya Tuhan, pada malam hari ini, karena kami sudah sharing firman-Mu atau menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu sudah memberikan pemahaman tentang hikmat. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar Engkau yang memberkati seluruh anak muda, Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat dari Tuhan, seperti Engkau memberkati, memberikan hikmat kepada Raja Salomo, sehingga ya Tuhan, anak-anak muda ini memiliki kekuatan yang kokoh
melalui kebenaran firman Tuhan, mereka dibuahi oleh firman Tuhan sehingga keluar buah roh, kebaikan, kasih, penguasaan diri. Sehingga mereka menghadapi tantangan hidup, masalah hidup, mereka kuat di dalam Engkau seperti batu. Tidak rapuh seperti pasir. Sehingga ketika mereka membangun hidup, ada prinsip-prinsip yang kuat dalam kebenaran firman yang mereka terapkan di dalam masyarakat. Hambamu berdoa, kalau Engkau mendidik mereka Tuhan, didiklah dengan baik melalui teguran kasih. Sehingga kami semakin dewasa, anak muda semakin disiplin melakukan firman, berdoa, berharap, bergantung padamu. Terima kasih Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan bagi anak muda, dan kami siap melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, kami doa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, kembali saya serahkan ke ketua. Baik, terima kasih Bang Joni untuk firman Tuhan yang sudah di-sharingkan. Dan pada malam hari ini kita akan berbagi kelompok. Jadi nanti kita akan dibagi ada room-room lagi. Jadi jadi nanti teman-teman akan dipimpin oleh ada satu orang grup leadernya. Jadi mana yang akan memimpin dari grup tersebut. Jadi teman-teman bisa sharing untuk terkait firman yang sudah kita dapatkan dari Bang Joni pada malam hari ini. Gitu ya, dan grup-grupnya sudah saya serahkan kepada Koko boleh langsung dibagikan aja. Nanti akan ada 4 grup, nanti akan ada satu dipimpin oleh Kak Jacqueline, satu dipimpin oleh Bang Daniel, satu dipimpin oleh saya, dan satunya lagi dipimpin oleh Iren. Seperti itu ya. Oke, untuk Koko bisa langsung. Oke, untuk grup leader ada catatan ya, kalau kita cuma buka untuk 20 menit. Jadi kita maksimal sharing cuma 20 menit, setelah itu kita balik ke room tempat awal kita ini. Oke, jangan lupa untuk waktu diperhatikan. Terima kasih. Sama. Jumlah orang yang lebih banyak. Panik ya, Kak? Kaget. Dengan jumlah orang yang lebih banyak, nanti waktunya akan kita perpanjang, gitu ya. Oke, dan kita cek apakah masih ada Bang Joni sebelum dengan doa tutup. Oke, untuk pengumumannya, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu untuk kehadiran teman-teman semua. Terima kasih. Dan teman-teman jangan lupa, seperti kebiasaan kita, boleh jempolnya dua-duanya diacungkan ke depan kamera untuk kita arahkan ke Bang Joni, dan kita katakan terima kasih untuk pelayanannya Bang Joni ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Joni. Thank you Bang Joni. Tuhan berkati. Oke, dan teman-teman semua, jangan lupa karena kan hari Sabtu udah ibadah, emang hari Minggu harus ibadah? Ya tetap harus ibadah dong. Jadi jangan lupa besok pagi kita akan ada ibadah, dan sekarang kita akan via Zoom, itu jam 10 pagi, untuk linknya sudah dikirimkan oleh Bang Daniel di grup Youth Blessing. Jadi teman-teman semua boleh nanti kita akan join bareng-bareng di Zoom di jam 10 pagi yang akan dilayani oleh Pak Gembala. Kemudian tetap jaga kesehatan teman-teman semua, dan kalau misalnya teman-teman ada yang mau dibantu dalam doa, atau misalnya ada, Kak aku mau minta tolong bantu doa ya Kak, aku lagi seperti apa, nggak apa-apa, chat aja langsung, bisa ke aku atau ke teman-teman pengurus yang lainnya, jadi kita bisa berdoa bareng-bareng. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jangan lupa minum vitamin, jangan bandel-bandel dulu kalau nggak ada keperluan keluar, ya nggak usah kemana-mana dulu. Sehat selalu untuk teman-teman semua, dan untuk doa tutup, saya serahkan kepada Bang Joni. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada malam hari ini Engkau telah memberkati ibadah YBC. Kita sudah menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan sudah ada sharing antar anggota YBC. Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau mencurahkan hikmat-Mu atas mereka Tuhan. Engkau akan memberikan mereka kebijakan Tuhan, seperti yang diminta oleh Raja Salomo
Kiranya itu diterima oleh kami semua dalam nama Yesus, supaya kami memiliki keputusan-keputusan yang baik, keadilan, kebenaran, yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan di tetangga, di sekolah, di kampus, dimanapun kami berada, kami menjadi tempat bicara teman-teman kalau ada permasalahan, pergumulan, kami memberikan solusi yang baik, memberikan motivasi yang baik, sehingga rekan-rekan yang kami temui, mereka semakin optimis, tidak putus asa menghadapi persoalan kehidupan, bahkan mereka semua menjalani proses menuju masa depan dengan baik, dengan proses dari Tuhan, sehingga kuat. Karena kami hidup dalam buah roh, ada kesetiaan, kemurahan, ada penguasaan diri. Itulah bukti dari kami semua memiliki hikmat Tuhan. Karena firman Tuhan akan berbuah di dalam kehidupan kami dan terpancar melalui buah roh di dalam masyarakat. Berkati seluruh pengurus YBC, siapapun yang terlibat, curahkan kesehatan, kebijaksanaan, hikmat di dalam memimpin, bahkan mereka memiliki masa depan yang baik, tidak cepat putus asa ya Tuhan. Dan biar seluruh anggota bertambah banyak, biar kami Tuhan juga bersukacita di dalam Engkau. Berkati apapun yang kami lakukan, berkati seluruh orang tua mereka Tuhan, supaya sehat sempurna, kalau ada yang sakit sembuh dalam nama Yesus Kristus. Biar juga Tuhan kondisi ekonomi semakin baik, tidak ada resesi, kami tolak segala bangkrut, dalam apapun usaha pekerjaan kami berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar gembala sidang, wakil gembala, seluruh koordinator, siapapun saling mendukung untuk ibadah YBC. Terpuji nama Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, biar tercurah berkat-Mu atas kami. Mari kita terima berkat dari Tuhan, biar tercurah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, sukacita dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Amin. Salam. Bang Joni. Shalom. Kasih untuk teman-teman semua. Foto nggak? Boleh? El? Foto kah? Halo, kita mau foto. Oh, Kok ada yang live? Bentar. yaudah nggak apa-apa kalau dia sudah foto saja yang masih ada. Oke, El. kita foto. Semua. Bilang satu. Hmm? Kita foto ya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, senyum. Sabar Kak, Devin mukanya gitu nggak jadi begini. 1, 2. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai ketemu besok di ibadah. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Untuk teman-teman grup leader, jangan kemana-mana dulu. Lah, Ren, cuma kita berdua, gimana sih? Ayo lo. Sabar, Ren. Sabar, Ren. Sabar, Ren. Aduh, siapa sih namanya? Kak Jack. Kita evaluasi dulu. Sebentar. Bang Daniel. Bang, kita evaluasi dulu. Masuk lagi ke Zoom. Aduh. Masuk lagi ke Zoom ya. Keluar aja Kak. Janganlah, evaluasi dulu inilah. Ini kenapa yang grup leadernya keluar? Siapa anak? Kak, kenapa keluar? Kan mau evaluasi dulu. Oke, bentar ya, geng. Teman-teman,
boleh masuk lagi ke Zoom ya untuk ngomongin evaluasi. Oke. Bentar ya. Oke. Ren, tadi gimana di tempat kamu, Ren? Di tempat aku aman. Kita kangen sudah lama tidak berjumpa. Akhirnya berjumpa gitu ya. Padahal baru seminggu ya. Sama ini 2 minggu. Iya, benar-benar. Terus tadi maksudnya anak-anaknya pada ini nggak, maksudnya ngomong nggak sih? Harusnya sih ngomong sih, karena kan kalian udah lebih kenal sih. Ngomong kok kan. Ngomong semua. Ya. Tadi Koko, Dede, Ya, tadi kalian muter-muter ke kelompok-kelompok yang lain nggak? iya. Itu Saya gimana? mantau. Gimana? Teman, kelompoknya Kak Jekling dijelasin kalau kelompoknya Bang Daniel kan ada Kak Natalia Ayu sama Bang Daniel sendiri, aman lah. Terus tadi aku baru ngeh ternyata ada si Icel. Itu si Icel tadinya dimasukin ke kelompok mana jadinya? Icel kakak udah masukin kan? Ke kelompoknya Bang Daniel? Icel. Iya. Rilan. Tadi Rilan. Iya, Rilan itu Icel. Oh, masya ampun. Iya, maaf. Aduh. Engahnya Rilan itu adeknya. Yang kecil. Itu range ya? Iya. Mana nih? Oke. So far kalau menurut Iren sendiri gimana, Ren? Kalau misalnya berlanjut seperti ini, apakah lebih efektif atau gimana? Kalau menurut aku efektif sih, Kak. Jadi nanti pasti minggu depan kan mereka join lagi kan. Nah, aku udah bilang nanti setiap Sabtu kita join lagi, terus kita sharing lagi, terus mereka nanya kan kelompoknya sama nggak gitu. Terus aku bilang kayaknya sih sama gitu. Terus oh iya oke nanti diajak yang lain gitu. Ya. Jadi nanti tetap kelompoknya akan sama, Ren. Jadi nanti ya sekalian kamu mungkin kan makanya kenapa tadi aku masukin anak-anak tamborin semua di tempat kamu, biar nanti jadi kan kalau yang sebelumnya misalnya kayak ya semoga aja nanti ada anak-anak yang memang udah lama nggak kontekan sama kalian muncul, jadi bisa komunikasi sama kalian. Itu. Nah tadinya kalau misalnya anak tamborinnya banyak gitu, kabarin tuh aku mau ngontek si Alicia itu siapa sih nama ininya? Abel, ya. Si Abel itu untuk jadi GL juga, group leader. Cuman aku pikir kayaknya aku aku belum kontak dia karena kayaknya orangnya juga belum begitu banyak kok. Jadi mungkin masih bisa di-handle sama Iren gitu sih. Tapi nanti kalau ternyata pas aku lihat banyak, nanti baru aku pecah lagi gitu ya. Oke. Oke, berarti untuk sementara ini efektif gitu sama Iren ya? Oke. Nanti sih grupnya akan sama, jadi nanti Iren itu akan memantau anak-anak itu lebih ke komunikasi. Jangan lupa ya Sabtu depan nanti datang lagi, atau nanti sehari-hari ngobrol, kamu ajak ngobrol, komunikasi gitulah sama anak-anak, gitulah kayak biasa. Oke, kalau gitu Ren, thank you ya Ren ya untuk waktunya dan terima kasih mau jadi GL juga ya. Oke, siap. Bye-bye. Cepat sembuh Kak Kris. Siap, thank you. Makasih Kak, aku live ya. Ya, nggak apa-apa. Ini yang lain mana nih, El? Masih tahu, Kak. Ya elah, selang berapa menit cuman ini doang. Tapi tadi di grupnya si Bang Daniel kan ada Kak Natali. Karena aku nggak nyangka ada Kak Natali. Terus aku bingung masukin kemana, aku masukin ke Bang Daniel. Itu agak awkward nggak? Awkward apa? Suasana grupnya. Oh, Bang Daniel sama ini kan ngomong tuh. Si Bang Daniel ya? Kalau dia nanya-nanya dikit lah ke Icel. Ical doang? Pas saya lewat sih Icel.
Oh, oke oke. Kalau di tempatnya si Kak Jacqueline? Kak Jacqueline, banyakan Kak Jacqueline yang ngomong. Kalau kayak siapa tadi yang di grupnya Iren. Grupnya siapa? grupnya Kak Jacqueline, Joy itu dia nggak Heeh. pernah banyak ngomong. Tadi aturan si Rohana atau Rilen si Ical ke sana ya. Nah tadi tuh Sela tuh siapa ya? Sheila. Yang harus di tempat aku tadi tuh. Nah, itu juga hilang tiba-tiba tuh. Pas tadi udah masuk nih ke tempat aku, dia udah masuk nih Cal lagi kok. Dia udah masuk. Terus tiba-tiba live. Pas aku bilang, Sela boleh di open cam-nya, pengen tahu Sela yang mana. Dia hilang. BTW ini mana anak-anak yang lain? Dah si Kak Hana baru jawab lupa. Pak kita udahkan saja lah. Mana Kak Hana Pak Joy? Baru join. Di take aja Kak di ini. Udah dia baru balas kok nih. Lupa. Kami masih on. Ini si Kajek sama si Bang Daniel. Maaf, aku lupa. Oke Kak, sebentar. Si Bang Daniel. Abang. Oke. Nah, itu tadi maksud Zoom, maksudnya sharing yang kakak maksud itu yang kayak gitu kan Kak maksudnya? Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi lebih, mungkin karena masih pertama ya, jadi masih kaku. Lebih ke apa ya, bukan cuma pengulangan, tapi lebih ke real prakteknya. Bener sih yang kayak tadi kamu ini ke si Naila sama Devin. Apa sih realnya, bener-bener yang prakteknya sih, itu bener. Cuma tadi masih pada kaku kan. Nanti untuk minggu selanjutnya, kamu itu lagi deh. Devin lagi. Hah? Naila Devin lagi. Memang tetap sama kelompoknya Kak. Iya. Anak-anaknya adalah yang memang malam ini itu yang memang terusannya begitu. Jadi progresnya kamu bisa lihat. Gitu. Oke. Tadi leadernya siapa aja? Ada 4, ada si Kajek, ada Bang Daniel, ada aku sama ada Iren. Oh Iren. Oh Natalia nggak jadi leader? Karena Natalia aku masukin ke Bang Daniel. Karena kan dibilangnya dibilangnya pertama yang jadi grup leader itu adalah pengurus. Yang kedua kakak minta masukin untuk anak tamborin yaitu Iren kan. Pertama nariknya Iren sama Abel. Tapi aku belum ngomong sama Abel. Karena tadi kan orangnya juga sedikit, kalau misalnya Abel aku ngomongin juga nanti Abel nggak megang siapa-siapa. Karena yang ada di Iren tadi itu ada Vanes, Naila sama Naila lagi. Vanes, Tommy sama si Abel. Biar mereka narik, nanti kalau anak-anak itu udah masuk banyak baru dibagi, makin bagi lagi. Nah, kalau Kak Natalia, aku nggak kepikiran nanti kalau dia dipecat. Kan aku belum ngomong apa-apa sama Kak Natalia. Iya sih. Dan karena ini kan berlanjut, takutnya minggu-minggu berikutnya dia nggak bisa gitu kan ya. Takutnya kesibukan dia jadi malah nggak bisa terus. Berarti 4. Jacqueline mana ini dia? Dia siapa? Tadi dia megang si Elisa sama Joy. Elisa sama Joy. Dia ada di Zoom yang YBC Kak, bareng sama El. Oh, Ical? Ical itu masuk ke tempatnya Bang Daniel. Ical, Rohana, Sama Ical, Angel, sama Natali. Oh iya. Terus mana ini mereka? Apakah ada kesulitan?
Kayaknya terlalu banyak deh Kak ininya, Apanya tuh? kelompoknya. Jadi Bagus. kalau saran saya ya, Hmm. kalau kelompoknya Bang Daniel sama yang anak tamboring itu sih oke. Kalau buat kelompoknya Kak Kris itu kayaknya sama KJK itu terlalu sedikit, mendingan digabung aja Kak. Oke. Ya Miss lagi keluar. Bang Daniel nggak bisa masuk karena lagi keluar dulu, lagi ada yang penting kan. Jacqueline mana ini dia? Dia ada kendala nggak? Nggak ada kabar. Udah dibalas cuman belum udah di WhatsApp cuman belum dibalas. Aduh. Kalau misalnya, berarti kan si Jacqueline 2, terus kamu 2. Sebenarnya sih nggak masalah. Maksudnya dengan waktu sedikit, kalau orangnya satu kelompok itu terlalu banyak, juga nggak semuanya dapat kesempatan ngomong banyak. Di kelompok itu kan supaya tujuannya bisa ngomong banyak. Si anak-anaknya itu gitu, jadi lebih kenal. Bisa juga tanya ke diri mereka masing-masing, ke pribadinya, mengenal keluarganya bisa juga deh. Jadi itu benar-benar sarana kita buat ngerangkul semuanya gitu sih kalau aku. Terus Bu Devin mana nih? Kok nggak datang nih deh? Tumben. Iya, tadi aku juga nyariin, ketemunya malah papanya Devin. Papanya Devin di belakang layar. Iya kan, ketemunya dia, Mama Devinnya nggak ada. Iya. Mungkin Nih yang mana Kak nih? Daniel nanti deh Kak, karena mereka nggak ada respon juga daripada kita nunggu nggak jelas kayak gini kan. Iya ya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalau nggak ada kesulitan, kan berarti kamu udah share semua materi ke mereka kan? Berarti kalau ada kesulitan aja, kalau nggak ada ya udah coba lagi jalan besok. Minggu berikutnya dengan tim yang sama. Terus ajak yang lain juga supaya makin banyak lah yang tergabung gitu. Nanti untuk awal Agustus, kelompok-kelompok ini kita mulai belajar ini deh, membaca Alkitab setiap hari. Nah, nanti di kelompok-kelompok itu bisa juga pembahasan pasal-pasal Alkitab yang dibaca. Jadi kita maksimalkan kelompok itu juga supaya bisa membawa anak-anak itu semua benar-benar ya mendalami firman gitu kita semua di dalam kelompok-kelompok itu gitu. Makanya yang kamu pilih sih tadi sih udah cukup, cuma paling tinggal Iren ya. Kamu harus tempel Iren apa dia sudah rutin baca firman Tuhan setiap hari. Karena kedepannya akan diarahkan ke arah sana, jadi otomatis si leader ini sebelum dia minta anak-anak baca Alkitab setiap hari, otomatis si leader harus baca kan. Nah paling Iren, kalau Daniel, Jacqueline, kamu, ya aku percaya kalian udah pasti baca setiap hari. Cuma kalau Iren aku belum tahu. Jadi kamu harus tempel terus, supaya nanti di bulan Agustus program yang baru baca Alkitab setiap hari itu bisa jalan di anak-anak youth. Itu doang sih. Kalau yang ini sih yang jalan yang tadi kamu itu udah oke sih. Nggak lanjutkan saja. Cuma Elisa, Elia. Halo, masih ada nggak orangnya? Masih Kak. Masih ya. Dengar kan Dek? Ini nanti buat Abi juga pakai ini ya Dek ya, minggu depan ya. Abi nge-zoom. Ya, minggu depan Abi nge-zoom juga. Karena ini kamu sudah berhasil, good. Itu kok bisa sih, bisa 20 menit langsung pada keluar sih? Ada settingannya Kak. Oh, ada settingannya. Nah, Abi juga nanti seperti itu. Tapi dia cuma bagi 2 atau 3 kelas. Madya, Pratama, sama Tunas Remaja. Jadi guru-guru bisa ngajar masing-masing di kelasnya. Jadi nanti kamu dalamin lagi supaya bisa juga dipakai di Abi ya, hari Minggu ya. Oke. Untuk yang ini kamu udah oke. Ya udah, kalau misalnya mereka pada nggak bisa, Kris WA aja mereka ada kesulitan atau enggak. Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, lanjutkan aja. Gitu ya. Ya. Oke deh, minggu depan siapa yang khotbah? Aku mau coba kontak Pak Janes dulu. Kalau nggak bisa berarti ke Bu Devin.
Siapa? Mama Devin. Pak Oh, Janesun. Oh, Pak Janes. Oh iya betul, Tante Devin boleh. Atau Karomian, Dek. Karomian juga bisa kok. Dulu pernah kan ya, kalau nggak salah ya? Tapi Kak Romi kan lagi di sana. Ini bisa Lagi dong pakai Zoom. kayak gitu Kak. Hmm? Kan soalnya perhatiin Kak Romi di sana kayak gitu. Jadi kayak Oh, nggak bisa fokus gitu. bukannya bisa fokus. Pertama kan kemarin dibilang aja sinyalnya susah kan di sana. Oh, kamu perhatiin aja. Terus Ih. alternatif lagi Bang Simon, Dek. Kamu punya nomor Bang Simon nggak? Bang Simon. Udah lama juga tuh. Bang Simon. Tapi kan diminta dari dalam Kak. Ya nggak apa-apa lah. Kalau maksudnya pun dia luar, setengah dalam, setengah luar. Maksudnya ya kalau yang di dalamnya ternyata nggak bisa, ya kamu tetap utamakan dalam. Saya Pak Janes, Bu Devin. Kalau saya nggak bisa, Karomian nggak bisa, ya nggak apa, dia juga bisa. Karena kan Bagian kalau sama dia kan udah termasuk deket juga. Hanya setengah dalam, setengah luar gitulah. Ya, ini kamu atur ya. Ya udah, oke. Thank you ya, Dek ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya, Elisa. Makasih ya, Dek. Ya. Ya, Tuhan berkati ya. Bye-bye. Gimana?